Salam semua, kami dari GK9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang determinan perilaku hidup sehat sakit diabetes mellitus di negara Indonesia dan Jepang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reza Yuliana Boki sebagai moderator dan teman-teman saya yang akan memaparkan materi. Saya adalah Lumban Torwan sebagai editor dan juga presenter keempat. Saya Cantika Reski Putri Ayu sebagai presenter pertama. Saya Thalia Clarissa sebagai presenter kedua. Saya Nadia Novita Saridia sebagai presenter ketiga. Saya Sri Rosmi Evita Sariwaruhu sebagai presenter kelima. Saya Raifa Sukasanata Fatimenrova sebagai presenter 6. Saya Diana Bella Simanjunta menjadi presenter nomor 7. Saya Terima Berkatuati Ziliu sebagai presenter 8. Kami akan mulai mempresentasikan hasil diskusi kami. Penjelasan diabetes mellitus. Dewasa ini, penyakit diabetes mellitus sedang sangat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Penyakit ini biasa kita sebut sebagai kencing manis. Diabetes merupakan penyakit yang disebabkan oleh tidak normalnya kadar insulin atau kadar gula darah di dalam darah, di mana tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga kadar gula darah di dalam darah tidak dapat dimetabolisme oleh tubuh. Selain itu, diabetes juga disebabkan oleh gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Hal tersebut terjadi akibat gagalnya fungsi insulin. Diabetes dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada tipe 1, di mana tipe ini yaitu tipe autoimun, pertahanan tubuh yang menyerang diri sendiri. Yang kedua yaitu keadaan di mana tubuh tidak dapat merespon insulin secara normal. Adapun pencegahan penyakit diabetes yaitu mengubah gaya hidup sehat, perubahan pola makan, rutin berolahraga minimal 150 menit per minggu. Olahraga itu dapat memperbaiki resistensi insulin di dalam tubuh bagi penderita pradiabetes, serta tidak merokok. Penanganan diabetes. Terapi insulin pada penderita diabetes 1 atau penderita diabetes 2. Pada penderita diabetes tipe 1 yang berat bisa melakukan transplantasi pankreas, serta menerapkan pola makan sehat, dan juga memakan beras merah atau nasi merah. Gejala diabetes. Yang pertama, meningkatnya rasa haus. Yang kedua, meningkatnya frekuensi DAK. Yang ketiga, mudah lelah. Terjadi infeksi secara terus-menerus pada tubuh yang tidak sembuh-sembuh, serta kehadiran keton di dalam urin. Penderita diabetes juga mengalami luka di ekstremitas bawah. Timbulnya luka pada penderita diabetes disebabkan oleh pembentukan plak-plak trombus di pembuluh darah arteri. Luka ini biasanya lama sembuhnya dan bisa menyebabkan amputasi. Ada beberapa faktor-faktor hidup sehat sakit pada penyakit diabetes mellitus di Indonesia, meliputi yang pertama faktor kognitif, afektif, dan psikomotor, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor budaya, yang keempat faktor ekonomi dan kehidupan sosial, yang kelima faktor praktisi kesehatan atau keperawatan, dan yang terakhir faktor spiritual, keyakinan, dan nilai hidup. Faktor kognitif, afektif, dan psikomotor akan dijelaskan oleh teman saya Thalia. Faktor kognitif. Faktor kognitif adalah faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, analisis, dan sintesa seseorang. Pada negara Indonesia, masyarakatnya memiliki pengetahuan yang rendah dan kepatuhan yang kurang dalam cara mencegah penyakit diabetes, sehingga menganggap penyakitnya adalah hal yang sepele.
Sedangkan di negara Jepang, masyarakatnya lebih paham karena memiliki teknologi dan menerima promosi dengan cepat tentang pencegahan diabetes mellitus. Faktor afektif. Faktor afektif adalah faktor yang menunjukkan bagaimana respon seseorang terhadap suatu objek yang menjadi hal penting dalam tercapainya suatu tujuan, misalnya dalam bentuk stimulus. Di Indonesia, masyarakatnya seringkali mengabaikan penerapan pola hidup sehat, karena lebih gemar mengonsumsi siap saji dibandingkan makanan sehat. Sedangkan di negara Jepang, masyarakatnya lebih senang dan selalu mengaplikasikan pola hidup sehat. Faktor psikomotor adalah faktor yang berkaitan dengan perilaku tubuh seseorang dalam melakukan aktivitas fisik di kehidupan sehari-hari, contohnya berjalan kaki dan melakukan peregangan. Di negara Indonesia, masyarakatnya cenderung malas dan mengabaikan aktivitas fisik yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk kebugaran tubuh dan dapat mencegah obesitas akibat diabetes mellitus. Sedangkan di negara Jepang, masyarakatnya selalu menerapkan aktivitas fisik, minimal beberapa menit sebelum melakukan aktivitas lainnya, agar mengurangi kadar gula dalam darah yang dapat menimbulkan diabetes mellitus. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kesehatan lingkungan sangat penting untuk diperhatikan, yang dimana berguna untuk mencegah timbulnya suatu faktor penyakit di pemukiman atau tempat tinggal tersebut. Salah satu faktor penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak sehat ialah penyakit diabetes mellitus. Di Indonesia berada di urutan 5 negara dengan kasus diabetes mellitus tertinggi. Hal ini tidak lepas dari faktor lingkungan yang tidak sehat juga. Lingkungan yang tidak sehat tersebut seperti lingkungan yang penuh sampah, serta banyaknya restoran dengan makanan siap saji dan masyarakatnya yang malas berolahraga. Sedangkan di Jepang, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan lebih baik dan setiap sampah rumah tangga diolah dengan baik sehingga lingkungan menjadi bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Faktor yang ketiga adalah faktor budaya yang akan dijelaskan oleh Della. Faktor budaya. Budaya adalah kebiasaan hidup manusia, bagaimana orang yang bertingkah laku dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan dasar biologis. Di Indonesia, makanan khasnya adalah tahu, tempe, pempek, nasi goreng, gudeg, dan lainnya. Tetapi sebagian masyarakat perkotaan lebih memilih makanan siap saji. Kebiasaan aktivitas sehari-harinya juga mengurus rumah tangga, seperti mengepel, menyuci piring, menyuci pakaian, lebih sering menggunakan eskalator daripada tangga, pekerjaan kantoran, dan lebih sering menggunakan transportasi pribadi. Masyarakat Indonesia cenderung lebih cepat terkena penyakit diabetes. Di Jepang, makanan khasnya adalah sushi, sashimi, onigiri, tempura, ramen, udon, takoyaki, dan lainnya. Kebiasaan aktivitas masyarakat Jepang adalah olahraga pagi, membaca buku, naik kendaraan umum, mengisi waktu luang dengan bermain game, atau bersantai di pemandian air panas. Masyarakat Jepang tidak cepat terkena penyakit diabetes karena kebiasaan orang Jepang sering berolahraga dan membaca buku yang membuat semakin paham dalam bidang kesehatan. Faktor berikut adalah faktor ekonomi dan kehidupan sosial.
Faktor ekonomi dan kehidupan sosial. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyakit diabetes mellitus. Di mana di Indonesia ketika seseorang telah mengalami atau penyakit diabetes mellitus dan orang-orang yang ada di sekitarnya dapat memberikan dukungan serta perhatian yang dapat meningkatkan kemampuan pasien dalam mempertahankan kesehatannya. Jadi hubungan pasien dengan lingkungan sekitarnya dapat membantu meningkatkan kemampuan diri pasien dalam proses penyembuhannya. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Itu dikarenakan karena sumber ekonominya yang tidak memungkinkan, sehingga banyak masyarakat yang berpendapatan kecil yang hanya bisa bergantung pada fasilitas kesehatan yang dari pemerintah saja, yang berasal dari pemerintah. Sedangkan di negara Jepang, pendidikan, pekerjaan, dan juga pendapatan setiap orang merupakan tolak ukur status sosial ekonomi mereka. Dengan memiliki pendidikan yang tinggi, udah otomatis mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga pendapatan yang cukup, sehingga dapat mencerminkan status sosial mereka, status sosial ekonomi mereka. Jadi ketika pendapatan mereka kecil, maka untuk mendapatkan perawatan dari kesehatan seperti pencegahan diabetes mellitus juga sangat susah didapatkan. Demikian. Faktor berikut adalah faktor praktisi kesehatan atau keperawatan. Faktor praktisi kesehatan keperawatan pasien diabetes di Indonesia, biasanya dokter mengatur insulin kepada pasien untuk mengatur gula darah sehari-hari, dan agar mengatasi lonjakan gula, dokter akan meresepkan obat metformin berfungsi, menurunkan produksi glukosa dari hati, dan membantu tubuh dalam mengelola insulin secara efektif. Dokter juga dapat memberikan suplemen atau vitamin guna mengurangi risiko terjadinya komplikasi. Misalnya, pasien diabetes yang sering mengalami gejala kesemutan akan diberi vitamin neurotropik. Sedangkan praktisi kesehatan keperawatan pasien diabetes di Jepang, mereka cenderung menggunakan obat-obat herbal untuk penanganan diabetes. Dan yang terakhir, faktor spiritual, keyakinan, dan nilai hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor spiritual, keyakinan, dan nilai hidup. Kebutuhan spiritual adalah salah satu peranan penting pada penderita diabetes mellitus. Faktor spiritual merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya dengan melakukan kegiatan sesuai dan kepercayaan masing-masing. Mayoritas warga Indonesia memeluk agama masing-masing untuk dijadikan panutan dalam menjalani hidup. Spiritualitas dapat memberikan bekal pada penderita diabetes mellitus untuk memaknai penyakit yang sedang dialami oleh seseorang sebagai sesuatu peristiwa hidup yang positif. Demikian halnya dengan negara Jepang yang menganut dua agama resmi, yaitu Shinto dan Buddha. Sama seperti negara Indonesia, masyarakat Jepang juga membutuhkan spiritual, keyakinan, nilai hidup untuk membuat kualitas hidup menjadi lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun perbandingan determinan sehat sakit, yaitu Saya mengkaji perbandingan dari faktor-faktor yang memengaruhi penyakit diabetes mellitus di Indonesia dan Jepang. Saya menemukan perbedaan bagaimana Indonesia dan Jepang menangani penyakit tersebut di negaranya. Seperti halnya pada negara Jepang, pemerintahnya lebih baik dalam melakukan penerapan pada masyarakatnya, baik dari segi gaya hidup sehat, lingkungan, maupun dari segi makanan yang dikonsumsi pada masyarakatnya. Sedangkan pada negara Indonesia, pemerintahnya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan melakukan upaya menyediakan fasilitas
kesehatan gratis bagi masyarakatnya yang kurang mampu dalam melakukan proses pengobatan. Kesimpulan dari materi diabetes mellitus yaitu diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit berbahaya yang disebabkan gula darah yang normal. Banyak faktor yang dapat memengaruhi penyakit ini seperti faktor kognitif, efektif, psikomotor, lingkungan, budaya, ekonomi, dan kehidupan sosial, praktisi kesehatan dan keperawatan dan spiritual. Cara penanganan penyakit diabetes mellitus di setiap negara berbeda. Contohnya di Jepang cenderung menggunakan obat-obatan herbal dan terapi akupuntur. Sedangkan di Indonesia penanganannya menggunakan insulin sebagai pengontrol gula darah. Saran. Pentingnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang bahaya dari penyakit diabetes mellitus. Mengadakan penyuluhan perilaku hidup sehat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan penyakit diabetes mellitus dan bahaya dari makanan siap saji. Mengurangi konsumsi makanan siap saji dan makanan tidak sehat lainnya. Terima kasih. Adapun daftar pustaka yang kami pakai adalah sesuai yang di slide, dapat dicari materinya di situ. Sekian dari presentasi kami hari ini. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.